Pak, kerjaan saya udah selesai semua. Bapak ada yang mau dibantu nggak kerjaannya? Saya bantuin selesain. Semangat banget kamu. Mendingan kamu istirahat sambil nunggu jam waktu pulang kamu. Ingat ya Put, kerjaan jangan dijadiin bahan pelarian kesedihan kamu. Oke? Ya justru sebenarnya saya tuh lagi malas pulang. Makanya saya nanyain Bapak, ada kerjaan yang bisa saya kerjain nggak? Saya bantuin. Ya kalau kamu mau bantuin saya, kamu pasti bakal lembur. Gak apa-apa. Lembur juga nggak apa-apa. Saya siap. Oh gitu? Yaudah. Kerjain. Tolong dicek itu semua ya. Siap, Pak. Gue gak nyangka kalau harus ngadepin permasalahan sama pangeran di awal-awal rumah tangga kita. Gue juga heran kenapa setelah menikah, pangeran justru malah meragukan kesetiaan gue. Lastri, pokoknya sampai jam berapapun saya tunggu ya. Saya tunggu statement kamu. Dan kamu harus kasih tahu saya. Ya? Siapa yang udah nyuruh kamu ngelakuin hal itu? Sekarang! Loh. Tristan, kok Lastri bisa sampai nangis kayak gini sih? Kamu apain? Dia udah ngejatuhin Atta. Ngejatohin? Gimana ngejatohin ya? Lastri ini karyawan senior, gak mungkin banget dia ngelakuin hal kayak gitu. Kamu ada buktinya emang? Sekarang, Lastri, kamu dengerin saya. Saya minta kamu ngomong jujur sama saya sekarang. Dan kasih tahu saya apa alasan kamu ngelakuin itu. Dan kalau kamu jujur, saya akan tetap bikin kamu kerja di sini. Ya tentu aja dong Lastri masih akan kerja di sini. Tapi kalau kamu nggak mau kerja sama, kamu nggak mau ngaku kamu diam, saya akan tegas sama kamu, Lastri. Saya akan pecat kamu. Loh, Tristan, kamu nggak bisa ngelakuin itu loh. Yang cuma punya pegang wewenang di sini, yang bisa ngeluarin karyawan tuh cuma Dedi doang. Sayang, aku udah ngomong sama Om Raymond. Aku punya full authority, kewenangan penuh buat pecat Lastri sekarang juga. Tolong jangan pecat saya, Pak Tristan. Ya makanya, kamu jawab saya sekarang. Siapa yang nyuruh kamu buat jatuhin Atta? Ngapain kamu ngeliatin saya? Please wait, tunggu dulu penjelasan aku, Tristan. Tristan, aku minta maaf, Tristan. Aku minta maaf. Aku udah ingetin kamu ya. Jaga sikap kamu sebelum nanti kamu nyesel. Tristan, aku udah bener-bener minta maaf sama kamu. Udahlah. Ya, aku mau kita jaga jarak dulu. Aku mau kamu introspeksi diri kamu sendiri. Kamu renungin kesalahan yang kamu buat. Tristan, tapi aku nggak... Tristan, aku nggak mau jauh dari kamu.
Kesempatan itu udah kelewat. Aku udah ingetin kamu baik-baik. Tapi nyatanya, kelakuan kamu tetap seperti yang sama. Aku kecewa sama kamu, Mbak. Gue gak mau hubungan gue sama Tirsan sampai kenapa-napa. Bentar. Sebelum kita masuk, aku mau ingetin sama kamu. Pokoknya jangan pernah ungkit ataupun bahas masalah rumah tangga Putri sama Pangeran di depan Om Raymond. Setuju kan? Setuju, aku setuju. Biar Putri nanganin masalahnya sendiri sama Pangeran. Jadi nggak ada campur tangan dari orang lain, ya kan? Maksud aku juga kayak gitu. Takutnya kan kalau terlalu banyak yang ikut campur rumah tangga kan nggak enak gitu loh. Ada masalah apa ya? Putri sama Pangeran. Bisa cerita ke saya nggak, Pak? Walaupun Putri sudah menikah, Putri tetap tanggung jawab saya. Jadi apapun itu masalahnya saya harus tahu. Ada masalah apa? Gio Dinda, ditanyain kok malah pandang-pandangan. Udah kayak film India aja kalian ini. Gio Dinda, ini Pak Bos nanyain ada apa? Pak Bos, kayaknya feeling saya non Putri sama Mas Pangeran lagi dapat masalah serius deh. Buktinya ini Dinda sama Gio aja sampai nggak mau cerita. Apa jangan-jangan non Putri sama Mas Pangeran Jangan apa, Cu? cerai kali? Jangan bicara seperti itu, kamu. Maaf. Nggak gitu kok, nggak kayak yang Om Jojo bilang. Ya, pokoknya lambat laun saya akan tahu. Ini kalian bicara langsung ke saya. Ya, ke ruangan saya. Ayo. Ayo ikut. Gimana nih? Gue harus segera ngejar Tristan. Gue gak mau hubungan gue sama Tristan berantakan gara-gara masalah tadi. Mau apa lagi sih kamu? Tolong bujuk Pak Tristan, Bu, supaya saya nggak dipecat dari pekerjaan ini. Saya sangat butuh pekerjaan ini, Bu. Ya harusnya kamu kerja yang bener dong. Jangan sampai ketahuan kayak tadi. Sekarang kalau misalnya ada masalah, kamu baru kan minta tolong sama saya. Itu si Mel ngapain marah-marahin Bu Lasri? Baiknya gue rekam kayaknya. Tolong saya, Bu. Saya yakinin kamu ya, kalau misalnya kamu kerjanya bener, kamu diterima uang dari saya berlipat-lipat. Sekarang apa? Kerja kamu nggak bener. Harusnya kamu bisa nyingkirin Atta dari sini. Bu, saya sudah berusaha sebisa saya, Bu. Tolong jangan pecat saya, Bu, Mel. Kamu nggak usah kayak gitu deh. Hubungan saya sama Tristan sekarang terancam putus gara-gara kamu. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini, Bu, untuk pengobatan anak saya.
Saya nggak peduli, saya mau pergi. Bu, Mel. Bu, saya mohon, Bu jangan pecat saya, Bu. Saya butuh pekerjaan ini untuk pengobatan anak saya, Bu. Saya nggak peduli ya. Kerja kamu nggak bener loh. Udah saya yakinin kalau misalnya saya putus sama Tristan, kamu nggak akan terima uang sepeser pun. Dan kamu akan dipecat dari sini. Bu, Mel. Bu. Bu Lastri nggak apa-apa? Jadi itu yang terjadi sama Pangeran sama Putri. Ya. Ternyata hanya masalah ego. Pangeran pasti stres dan tertekan karena sampai sekarang belum bekerja. Jadi emosinya turun naik menghadapi Putri yang mulai sibuk dengan pekerjaannya. Om, maaf. Kalau nanti Om bahas masalah ini ke Pangeran, tolong jangan bawa nama saya ataupun Dinda ya Om. Bukan karena apa-apa Om, tapi karena saya tahu Pangeran akan makin emosi aja kalau dengar nama saya ataupun Dinda. Ya, kamu tenang aja kalau masalah itu. Justru saya ingin minta tolong sama kalian berdua. Tolong bujuk Pangeran supaya kerjasama sama saya, tawaran saya diterima. Karena salah satu cabang saya ingin Pangeran yang handle. Saya yakin sekali, rivalitas utama saya akan dihandle sama Pangeran. Saya tahu sekali, Pangeran itu anak yang pintar. Saya minta tolong ya. Sampai sekarang Pangeran tetap belum ngabarin gue. Gue jadi bingung sendiri. Apa gue yang harus duluan ngabarin dia? Put, kamu pulang aja, Gi. Istirahat. Daripada kamu maksain kerja, tapi pikiran kamu nggak di sini, mending kamu istirahat. Saya masih males pulang aja, Pak. Ya, kerjaan saya juga udah selesai dan bentar lagi saya mau pulang. Di kantor ini bakalan gelap. Emang kamu mau curhat sama siapa lagi kalau saya udah pulang? Atau kamu mau curhat sama saya? Saya bisa ajak kamu ke resto yang nyaman supaya kamu bisa ngobrol. Nggak usah, Pak. Makasih. Saya ke rumah sahabat saya aja deh. Saya lanjutin besok ya, Pak. Aku nggak ngerti lagi. Aku harus gimana lagi supaya Putri tuh maafin aku. Rasanya udah berapa kali aku minta maaf sama dia, tapi tetap aja dia nggak maafin. Ya aku emang sadar sih, yang aku lakuin itu emang salah. Nggak seharusnya aku samperin Jody dan aku minta Jody untuk jauhin Putri. Padahal kan aku tahu kalau Jody itu adalah partner kerjanya Putri. Tapi Putri juga kenapa ya? Nggak bilang ke aku kalau weekend ini dia tuh pengen pergi ke Bandung sama Jody. Ya emang sih itu bisnis trip untuk pekerjaan. Tapi seenggaknya kan Putri harus ngomong ke aku dong. Atau cerita kek. Bunda? Apa aku turun sekarang aja ya? Aku jemput dia sekarang.
Kok Bunda malah pergi sama Jody? Emang bener-bener ya Jody ya, keterlaluan banget. Centil banget sama istri gue. Gue harus cari tahu mereka pergi kemana. Harusnya tadi saya pesan taksi online aja, Pak. Ya buat apa? Tadi kan kamu bilang kamu mau ke daerah Casablanca. Nah, saya juga lewat situ. Saya mau ke daerah Tebet. Jadi mending kamu bareng saya aja. Saya Putri, kalau memang menurut kamu kita nggak ada apa-apa, ya udah ngapain perlu kamu takut? Maaf ya Put, bukannya saya mau ikut campur masalah rumah tangga kamu. suami saya tuh bukan childish, Pak. Tapi emang emosinya lagi naik turun aja. Ya itu namanya childish. Kalau lelaki yang sudah matang secara emosional, harusnya dia bisa menahan emosinya dalam keadaan apapun. Aku penasaran, sebenarnya Putri sama Jody mau kemana ya?